الشيخ محمد هاشم الشيخ عبد الوهاب حسب الله الشيخ بالصري شنصوري والشيخ عبد العزيز مشهوري الشيخ عبد المهيمن نور وسائر مشايخنا وأساتذتنا وإلى أولادنا بنية أن يجعلهم الله الصالحين والصالحات وإلى تلاميذنا وتلميذاتنا بنية أن يجعلهم الله الصالحين والصالحات وإلى من فتح ونشر الإسلام في هذه القرية وإلى مؤلف وجامع هذا الكتاب وبنية التوفيق والتيسير وبنية قضاء جميع الحاجات والديون وبنية الشفاء والنصر على الأعداء وقبول الدعاء ونيل كل سول ورؤية الرسول وشفاعة الرسول ومرافقة الرسول في الآخرة ولرضاء الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وثبتني على الإيمان اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا أما بعد halaman 53 قال المؤلف رحمه الله التحريف merubah-rubah dan menyelewengkan teks ya kalau secara bahasa mestinya mengubah-ubah ya mengubah-ubah dan menyelewengkan teks tahrif. Jadi penyelewengan terhadap kitab-kitab para ulama ahli sunnati wal jamaah sebagaimana yang kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, ada yang berupa das, ada yang berupa das penyisipan. Di kitab-kitab para ulama itu disisipkan secara dusta beberapa hal yang bukan dari perkataan para pengarang kitab-kitab tersebut. Kemudian ada juga yang berupa al-wada', pemalsuan. Ada sebuah kitab diberi judul dengan judul tertentu, kemudian ditulis bahwa pengarangnya adalah si fulan, ulama A, ulama B. Padahal si ulama, ya sang ulama tidak pernah mengarang kitab itu. Ya, ini adalah bentuk-bentuk khianah ilmiah yang sudah kita beri contoh untuk masing-masing poin itu pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Halaman 53 ini, di halaman 53 pengarang kitab Al-Ustadz Muhyiddin Fattah ingin menjelaskan kepada kita bahwa ada beberapa kitab terkenal beredar di pasaran yang dikarang oleh para ulama besar yang isinya telah diubah teksnya, telah diselewengkan teksnya dengan tujuan untuk mempropagandakan atau memasarkan ajaran-ajaran mereka. Mereka yang melakukan itu ingin mempropagandakan apa yang menjadi keyakinan mereka dan berbeda dengan apa yang diyakini dan diajarkan di dalam kitab-kitab para ulama yang mereka ubah teksnya. Sebagai contoh adalah kitab Al-Wasiyah yang dikarang oleh Imam Abu Hanifah. Abu Mu'adz Muhammad ibnu Abdul Hayy Uwainah mencetak kitab Al-Wasiyah karya Al-Imam Abu Hanifah dan mengubah teks perkataan Abu Hanifah di dalamnya sehingga berbeda dengan manuskrip aslinya. Manuskrip itu artinya tulisan tangan. Sehingga berbeda dengan manuskrip aslinya.
dan juga berbeda dengan kutipan-kutipan para ulama terhadapnya. Seperti kutipan yang dilakukan oleh Ali Al-Qari, ya, Mulla Ali Al-Qari dalam Syarah Al-Fiqh Al-Akbar, Syarhul Fiqhil Akbar. Begitu juga kutipan yang dilakukan oleh Al-Bayadhi di dalam kitab Isyaratul Maram dan lainnya. Teks perkataan Abu Hanifah sebenarnya di dalam kitab Al-Wasiyah sesuai dengan tulisan tangan yang beredar, sesuai dengan manuskripnya, dan sesuai dengan kutipan yang ditulis oleh para ulama di kitab-kitab mereka adalah sebagai berikut. Al-Imam Abu Hanifah mengatakan, nuqirru bi anna Allah astawa 'alal 'arsy min ghairi an yakuna lahu hajatun wa istiqrarun 'alaihi. Ini kan jelas ini, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh para ulama dari masa ke masa. Nuqirru, kita menetapkan. Ini enggak diterjemahkan ya di sini. Nuqirru, kita menetapkan bi annallaha, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala istawa 'alal 'arsy. Dia istiwa, memiliki sifat istiwa atas 'arsy, min ghairi an yakuna lahu hajatun, tanpa ia memiliki kebutuhan kepada yang lain. Ya, artinya tanpa membutuhkan kepada yang lain. Tanpa membutuhkan kepada 'arsy, tanpa butuh kepada tempat, tanpa butuh kepada arah. Wastiqrarun 'alaihi. Ya, yang dimaksud istawa yang kita yakini sebagai salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala itu bukanlah istiqrarun 'alaihi, bukanlah berarti Allah bertempat tinggal atau bersemayam di atas arsy. Dari sini sangat jelas bahwa Al-Imam Abu Hanifah sama sekali tidak meyakini istawa atas arsy yang merupakan sifat bagi Allah, itu beliau sama sekali tidak meyakini atau dengan makna bahwa Allah membutuhkan kepada arsy, atau dengan makna bahwa Allah Subhanahu wa taala bertempat tinggal di atas arsy. Wa huwa hafizul arsy. Allah adalah zat yang menjaga arsy. Wa ghairil arsy, dan selain arsy, min ghairi ihtiyajin, tanpa membutuhkan sedikit pun kepada segala sesuatu selainnya. Tidak butuh kepada arsy, tidak butuh kepada selain arsy. Walau kana muhtajan, seandainya Allah membutuhkan kepada sesuatu yang lain, lama qadara ala ijadil alami, niscaya ia tidak akan mampu, tidak akan kuasa untuk mengadakan alam. Tidak akan kuasa untuk menciptakan alam. Wa tadbirihi, dan tidak akan mampu, tidak akan kuasa untuk mengatur alam. Kal makhluqina, seperti makhluk yang ia ciptakan. Ya, seandainya Allah Subhanahu wa taala membutuhkan kepada sesuatu yang lain, niscaya Allah tidak akan kuasa untuk menciptakan alam dan mengelolanya. Ya, seperti makhluk yang memiliki sifat lemah. Walau kana muhtajan ilal julusi wal qarari. Seandainya Allah Subhanahu wa taala membutuhkan kepada sifat duduk dan bertempat tinggal, faqabla khalqil 'arsy. Ini pertanyaan yang tidak butuh jawaban, ya. Ini adalah sebuah pertanyaan yang akan diajukan pada bagian yang akan saya baca ini. Ini adalah sebuah pertanyaan yang tidak butuh jawaban. Faqabla khalqil 'arsy, maka sebelum menciptakan arsy, aina kana Allah? Ya, Allah pasti tidak butuh arsy. Ya, sebelum menciptakan arsy, kalau kita artikan apa adanya, sebelum menciptakan arsy, Allah di mana? Ya, ini kan pertanyaan yang tidak butuh jawaban. Jawabannya sudah pasti. Sebelum menciptakan arsy, Allah tidak butuh kepada arsy. Sebelum menciptakan arsy, Allah tidak butuh kepada tempat. Sebelum menciptakan langit, sebelum menciptakan seluruh alam semesta ini, Allah tidak butuh kepada itu semuanya. Ya, tidak butuh kepada tempat, tidak butuh kepada arah, tidak butuh kepada arsy, tidak butuh kepada langit. Ta'ala
Makanya di akhir kalimat ini Al-Imam Abu Hanifah mengatakan apa? Ta'ala an dzalika 'uluwan kabira. Allah Maha Suci dari itu semuanya dengan kemahasucian yang sempurna. Kita lanjutkan. Masih di halaman 53. Pernyataan Abu Hanifah ini menunjukkan bahwa sifat istiwa Allah bukan maknanya duduk atau bersemayam di atas arsy. Namun kemudian diubah agar mengesankan makna bahwa Allah bersemayam di atas arsy. Meskipun itu mengakibatkan teks tersebut menjadi rancu dan saling bertentangan dengan bagian sebelum dan setelahnya dan bagian akhirnya. Ya. Teks tersebut diubah dan diselewengkan menjadi apa? Nukirru. Qila. Nukirru bi anna Allah istawa 'ala al-'arsy min ghairi an yakuna lahu hajatun wastaqarra 'alaihi. Ini kan lucu ini ya. Jadi istiqrar 'alaihi diganti menjadi apa? Istaqarra 'alaihi. Maknanya sudah berubah 100% ini. Maknanya sudah berubah ya. Maknanya dibalik 180 derajat. Kalau diartikan istaqarra, itu artinya begini, akan rancu sekali dengan kalimat sebelumnya dan kalimat setelahnya. Qila nuqirru bi anna Allah, kita menetapkan bahwa Allah Ta'ala istawa 'alal 'arsy, memiliki sifat istiwa atas arsy, min ghairi an yakuna lahu hajatun, tanpa ia membutuhkan kepada arsy dan selain arsy. Setelah itu apa? Yang dia katakan wastaqarra 'alaihi, dan dia bertempat tinggal di atas arsy. Ini kan bertentangan dengan yang sebelumnya. Sebelumnya ditegaskan min ghairi an yakuna lahu hajatun, tanpa ia membutuhkan kepada arsy dan kepada selain arsy. Setelah itu dikatakan apa? Wastaqarra 'alaihi, dan dia bertempat tinggal di atas arsy. Wal 'iyadzu billahi ta'ala. Dan juga bertentangan dengan kalimat setelahnya. Kalimat setelahnya itu sebagaimana yang tadi sudah kita baca, Allah tidak butuh kepada sifat duduk. Coba diperhatikan dua baris dari bawah itu. Walau kana muhtajan ilal julusi wal qarar. Seandainya Allah membutuhkan kepada sifat duduk dan bertempat tinggal dan menetap di suatu tempat. Seandainya Allah membutuhkan kepada sifat duduk dan berdiam diri di suatu tempat, atau bertempat di suatu tempat, atau bertempat tinggal di suatu tempat, dan seterusnya. Seandainya begitu, kemudian dinyatakan bahwa sebelum menciptakan arsy, Allah di mana? Ya, pertanyaan yang sudah jelas jawabannya. Artinya Allah seandainya membutuhkan sifat duduk, membutuhkan sifat bertempat di suatu tempat, maka sebelum terciptanya arsy, sebelum terciptanya tempat, Allah di mana? Ini pertanyaan untuk membungkam orang yang meyakini bahwa Allah bertempat tinggal di atas arsy. Artinya apa yang mereka yakini ini tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Karena seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala bertempat tinggal di atas arsy, sebelum adanya arsy, berarti Allah tidak punya tempat tinggal. Lalu Allah menciptakan tempat tinggal, lalu ia tempati tempat tinggal itu. Maka itu artinya Allah mengalami perubahan. Padahal perubahan adalah salah satu sifat yang melekat pada diri makhluk, dan tidak mungkin sifat berubah itu mengenai atau dialami oleh Sang Pencipta seluruh makhluk. Makanya di bagian akhir dari tulisan ini dikatakan apa? Oleh Al-Imam Abu Hanifah, ta'ala an dzalika 'uluwan kabira. Maha suci Allah dari apa yang mereka yakini ini. 'Uluwan kabira, dengan kemahasucian yang sempurna. Perubahan dan penyelewengan terhadap perkataan Abu Hanifah ini membuat semua orang tercengang dan terkejut. Karena dalam fotokopi manuskrip kitab Al-Wasiyah yang dicantumkan sendiri oleh Uwainah yang mencetak itu tadi,
kitab Al-Wasiyah karangan Abu Hanifah. Ya, yang bernama Uwainah itu ya. Mana tadi? Karena dalam fotokopi manuskrip, ya biasa kan, orang mencetak sebuah kitab, mentahkiknya, melakukan validitas terhadap kitab itu. Ketika dia mencetak atau menerbitkan, maka di bagian-bagian depannya itu ditunjukkan manuskrip aslinya. Ya, tulisan tangan dari kitab itu. Ini untuk membuktikan kepada para pembaca bahwa apa yang dia cetak ini betul-betul berdasarkan manuskrip. Ya, betul-betul bukan kitab yang diada-adakan, tetapi bahwa kitab itu betul-betul berdasarkan manuskrip. Ya, betul-betul adalah kitab yang sahih penisbatannya kepada pengarang kitab. Tetapi apa yang terjadi di kitab Al-Wasiyah yang dicetak oleh Uwainah ini? Karena dalam fotokopi manuskrip kitab Al-Wasiyah yang dicantumkan sendiri oleh Uwainah di halaman-halaman depan edisi yang ia cetak, jelas sekali tampak tulisan wastiqrar, bukan wastaqarra. Istiqrar artinya masdar ya, masdar. Kembali ke bahasa Arabnya tadi. Nuqirru bi anna Allah istawa 'alal 'arsy min ghairi an yakuna lahu hajatun wastiqrarun 'alaihi. Ya, tanpa bertempat tinggal di atas arsy. Itu kalau ditulis istiqrar. Bukan wastaqarra, berbeda sekali. Ya, istaqarra fi'il madhi. Kalau istaqarra memberitahukan ya secara dusta bahwa Allah taala bertempat tinggal di atas arsy. Ketika kemudian dicek dalam kutipan-kutipan para ulama, ditemukan redaksi aslinya yang membuat penyelewengan tersebut tampak terang benderang dan tidak samar-samar lagi. Ya, jelas sekali bahwa apa yang dia lakukan ini adalah sebuah penyelewengan yang tanpa malu-malu dia melakukan itu, ya, tanpa ada rasa malu terhadap keilmuan yang semestinya dia amanah di dalam mencetak sebuah buku, tetapi karena ada misi tertentu, karena ada tujuan tertentu, yaitu ingin menolak keyakinan bahwa Allah Ta'ala ada tanpa tempat, dan ingin mempropagandakan, ingin memasarkan akidah sesat bahwa Allah Ta'ala bertempat tinggal di atas arsy, dia tidak malu-malu untuk mengganti istiqrar dengan kata istaqarrah. Min ghairi istiqrarin alaihi diganti menjadi wastaqarra alaihi. Demikian kajian kita pada pagi hari ini, singkat, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. La ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.